Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri Luhur Bapak Muhammad Yudi Hendrawan beserta seluruh Dewan Guru, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari SMP IT Budi Luhur yang saya banggakan. Izinkan untuk mengawalinya kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari akhir. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak mengumpulkan Bapak Ibu Guru setelah tadi bersama Ibu Yeti dalam acara perpisahan untuk melaksanakan pengibasan aksi nyata saya pada modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini tujuan dari pengibasan ini adalah saya bisa mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah, ya Bapak Ibu Guru di sini, tentang aset kekuatan sumber daya yang kita miliki. Jadi di mana-mana tempat biasanya sekolah-sekolah itu kadang tidak menyadari bahwa ada aset yang bisa dimanfaatkan. Nah untuk itu kita nanti modelnya diskusi sebentar. Semakin cepat kita mengeluarkan pendapat, semakin cepat pula kita menyelesaikan. Kalau kita sudah bisa, sudah ngerti, tapi karena belum dikasih tahu ini aspek apa, ini aspek apa, jadi saya rasa insya Allah bisa cepat nanti. Selanjutnya ini identitas ya. Oke, ini nama fasilitator dan pengajar praktik saya di pendidikan guru penggerak. Selanjutnya ini adalah seorang pemimpin sekolah yang berkualitas akan mampu memberdayakan seluruh sumber daya di ekosistem sekolahnya hingga dapat bersatu padu menumbuhkan murid yang berkembang secara utuh baik dalam rasa, dan ciptanya. Ada 7 sumber daya yang menjadi modal utama pada ekosistem sekolah: manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Sebelum kita memasuki satu persatu dari penjelasan 7 modal utama sekolah tersebut, kita bisa melihat tampilan video berikut ini ya. Sebentar, kurang lebih 4 menit insya Allah. Ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara pemeriksaan ini. Bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali dengan ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Yang pertama tadi berpikir berbasis kekurangan, kelemahan yang dipikirkan sehingganya acara yang seharusnya mudah tidak terlaksana. Kalau yang kedua berpikir berbasis aset modal sekolah sehingganya acara yang walaupun kelihatan sulit gampang dilaksanakan. Seperti kita barusan melaksanakan acara perpisahan, saya yakin Bapak Ibu semua sadar tidak sadar, oh iya ya, kita sudah memanfaatkan aset yang ada. Seharusnya kalau secara pertimbangan acara yang barusan ini sangat luar biasa, banyak dananya yang keluar. Tapi apa kenyataannya? Gampang dilaksanakan. OSIS digerakkan oleh wakil kesiswaan kita Bapak Yahya Tohiri, sehingganya semuanya bisa jalan lancar sampai selesai, sampai purna. Nah itu berarti kita sudah melaksanakan berbasis aset.
Namun aset tersebut ada 7 tadi, apa aja sih? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, modal manusia. Satu, sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, berpendidikan, sejahtera, dan terhormat. Jadi sumber daya manusia ini bukan hanya dia berpendidikan tinggi, tapi dia sehat juga, atau bukannya sehat juga, berpendidikan, sejahtera juga, dan terhormat juga. Jadi di sini dia mampu menginvestasikan dirinya untuk sekolah, bisa dari guru, tenaga pendidikan, anggota OSIS, orang tua, gitu ya. Selanjutnya untuk sumber daya manusia kedua, intelijensi manusia, memiliki kecerdasan baik emosional, agama maupun EQ-nya. Jadi EQ, SQ dengan IQ, intelijensi manusia tersebut. Selanjutnya di sini juga kecakapan manusia, dia memiliki keahlian, skill. Ini modal manusia yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Yang berikutnya modal sosial. Modal sosial di sini yang pertama adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat. Misalnya ya ronda malam, selanjutnya kalau di jalan gang nggak boleh ngebut. Nah, itu modal sosial bagi kita ya. Selanjutnya yang kedua, komunitas yang hidup berdampingan. Di sini ada SMA IPB di Luhur, ada Pondok Pesantren Al-Huda. Nah, itu modal sosial bagi sekolah kita yang bisa kita manfaatkan. Selanjutnya asosiasi dalam bentuk kerjasama. Nah, kita pernah melaksanakan kegiatan bersama dengan SMA, bersama dengan pondok. Nah, ini asosiasi sebagai modal sosial kita. Selanjutnya yang ketiga, modal politik. Modal politik sini maksudnya bukan aktivitas demokrasi dalam tatanan politik praktis, bukan. Jadi kalau orang mau kampanye di sekolah, bukan itu yang dimaksud dengan modal politik. Modal politik sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Jadi kita punya kedekatan dengan yang memiliki kewenangan, selanjutnya yang memiliki kewenangan tersebut memberikan akses kepada kita berupa bantuan gedung baru, rehab gedung, berarti kita telah memiliki modal politik. Dan sama seperti SMP kita sudah memiliki modal politik dari 2 gedung tambah sampai lengkap ya. Selanjutnya untuk melahirkan kebijakan-kebijakan, di sini kaitannya dengan kepala sekolah. Nah, jadi modal politik di sekolah kita ya seperti kepala sekolah, ketua yayasan, pengurus yayasan bidang pendidikan. Nah, di situ semua melahirkan kebijakan-kebijakan untuk kegiatan yang ada di sekolah kita, merupakan modal politik bagi sekolah. Selanjutnya di sini ada modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya itu untuk mengintegrasikan perilaku individu. Jadi dengan kegiatan-kegiatan perilaku individu, karakter mereka bisa terpupuk, kerohanian mereka, kedisiplinan mereka, keimanan mereka, penguatan kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau kebudayaan di daerah tertentu. Selanjutnya menuju pada hasil cipta dan karya manusia yang unik. Nah, ini merujuk pada kebudayaannya. Sebenarnya keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan. Kalau di kita ada tahfidz Quran, ngaji pagi, setiap Ramadan ada pesantren kilat dan lain sebagainya, nanti bisa kita bahas ya. Selanjutnya di situ yang berikutnya adalah modal fisik. Nah, di sini modal fisik, bangunan dan infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah yang kita bisa manfaatkan, itu adalah modal fisik bagi kita. Dari kalau tayangan video tadi ada bangku, ada meja yang dijadikan panggung dalam acara perpisahan gitu ya. Selanjutnya ada modal lingkungan dan alam. Yang pertama, potensi alam yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi. Contohnya yang antara 7B dengan 7A, di situ ada lahan kosong dijadikan yang kedua ini tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak dan lain-lain, menghasilkan nilai ekonomis atau kemanfaatan bagi sekolah. Selanjutnya modal finansial yang terakhir. Di sini ada dukungan keuangan, sumber pendapatan internal dan eksternal, pengetahuan tentang berwirausaha. Dukungan keuangan bisa dari dana BOS atau sumbangan komite dalam satu waktu tertentu yang membutuhkan bantuan komite, itu adalah modal finansial bagi sekolah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang 7 aset modal sekolah. Selanjutnya di sini saya meminta bantuan ibu guru, bapak ibu guru di sini ada mic
ya bisa memberikan saran dan masukan terkait modal dan aset utama yang kita miliki. Ini dia. Kalau mungkin ada yang bisa menambahkan ya, modal manusia contohnya. Di situ nggak kelihatan jelas ya. Nah, oke. Modal manusia ada guru kita ada berapa guru ya? 11 ya. 11 guru. Apa saja yang sudah S1 dan sudah selesai? Yang belum berapa? Yang belum 2, 3 ya, berarti 9 ya yang udah ya. 8 yang sudah, 8 S1, 3 SMA ya. Selanjutnya tekniknya ada Pak Adin sama TU sama ya, 2 lah ya, sama penjaga ya, 2 teknik. Oke. Selanjutnya OSIS ya, kota OSIS kayak tadi ya. Ada yang bisa menambahkan modal manusia bagi kita? Siswa, boleh. Siswa membantu ya kegiatan kita gitu kalau ada kegiatan. Selanjutnya komite, oke. Ya, bisa berasosiasi dengan kita sebenarnya pengurus yayasan. Jadi satu lagi yang saya tambahkan, untuk pengurus yayasan itu bisa juga masuk dalam politik kalau dia sebagai pembuat kebijakan. Tapi kalau dalam membantu kegiatan kita, membantu kegiatan yang kita buat, maka pengurus yayasan menjadi modal manusia bagi kita. Jadi dalam hal ini pengurus yayasan kalau kita masukkan dalam modal manusia, berarti dia membantu kegiatan yang kita laksanakan, misalnya sebagai narasumber mungkin ya, bisa jadi. Selanjutnya komite juga bisa sebagai finansial kalau komite dimasukkan untuk menggalang dana. Tapi di sini kalau komite sebagai modal manusia, dia membantu membuat narasi atau kegiatan yang berhubungan dengan orang tua jadi panitianya. Selanjutnya di sini modal sosial. Saya sudah tulis asosiasi pondok pesantren dan SMP dan SMA ya. SMP. Oh, langsung di sini asosiasi SMA. Oke, ronda malam ada yang bisa menambahkan? Kalau ronda malam menjaga fasilitas sekolah kita, anak pondok ya. Kira-kira modal sosial kita kerjasama dengan siapa aja? Satgas, Senko, keamanan berarti ya. Berarti ini keamanan ya. Satuan keamanan. Ampun ya. Oke, selanjutnya modal politik. Di sini ada komite sekolah dalam hal membantu kegiatan kita, melancarkan membuat suatu kebijakan antara orang tua dengan sekolah. Ya, misalnya sekolah butuh apa, penggalangan dana apa, komite dengan kebijakan yang dia punya sebagai komite membuat keputusan untuk membantu penggalangan dana untuk sekolah. Jadi di sini bisa masuk modal politik, kebijakan yayasan, kebijakan kepala sekolah ya, di sini saya tulis kepala. Selanjutnya layanan kesehatan puskesmas. Oke. Selanjutnya layanan puskesmas itu udah pas nggak di modal politik ya? Cocoknya di ini ya, sosial.
ada agama dan budaya. Ngaji pagi, tahfidz, sedekah orang sakit, pesantren saat Ramadan, hari raya agama, hari besar nasional, apalagi kira-kira yang mengandung nilai budaya atau nilai agama? Hah? Sedekah pagi, oke. Sedekah pagar ya. Karena kita belum mempelajari aset kemarin. Oke, sedekah pagar sekolah ya. Jadi di sini bisa menjadi budaya yang baik untuk siswa, gitu ya maksudnya. Modal fisik kita punya 6 ruang kelas, 1 perpus, sarana olahraga. Kira-kira modal fisik lain yang belum tercantum di sini? Kamar oke, nanti ditambahkan. Banyak ya. Ruang OSIS, kesiswaan, lab, komputer ya, kantor, sarana olahraga mungkin ya, tapi lapangan ya boleh lah ya. Nanti parkir, kantin mana ini? Belum ada kita ya, tapi itu menjual umum gitu, tapi jadi kantin sekolah sebentar. Berarti ini bisa menjadi modal sosial bagi kita ya, penjual ya, sekitar sekolah. Kita butuh snack apa-apa, enak kasih dapurnya karena modal sosial bagi kita. Modal lingkungan, di sini ada suatu lingkungan yang dimanfaatkan. Ini kebun sawi, yang saya bisa tulis kebun sawi. Sawi apa ini? Sawi ya. Selanjutnya selain ini apa? Modal lingkungan bagi kita. Koperasi ini finansial mungkin nanti. Modal lingkungan bagaimana? Terus kebun singkong. Oh, jangan kita sawah kita. Gak ada, ini aja ya sementara ya. Kangkung. Kegiatan P5 ya. Dua-dua aja kan sawi satu, kangkung satu. Oh, oke. Banyak punya. Oke. Modal finansial, dana bos, sumbangan komite ya. Komite dalam tak terikat. Terus apa lagi? Koperasi. Udah ada belum? Itu umum itu. Kalau untuk sekolah belum kayaknya ya. Oke? Oh iya, kita udah mulai ya. Saya udah 2 kali ya. Oh berarti ada ya, cuma belum berhasil ya. Lupa penting. Oke, kita bisa masukkan ya koperasi ya. Aku butuh modal di usahaku. Oke, kita masukkan koperasi guru, berarti sudah ada, cuma karena belum berjalan nanti kita akan jalankan sebagai modal aset bagi sekolah kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini nanti akan saya buat dalam narasi, yang mana narasinya akan saya upload di Guru Berbagi dan Guru Belajar dan Berbagi, insya Allah. Nanti linknya akan saya bagikan di grup guru, insya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.
atas waktu Bapak Ibu guru semuanya membersamai saya, membantu saya dalam mewujudkan aksi nyata 2.3 di sekolah kita. Saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Bapak Ibu guru di sini bisa ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menambah kompetensi kita bersama sesuai dengan waktunya atau kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.